Hai, masih bersama saya Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Ada berita yang sangat menarik, yaitu Sri Mulyani pamer kinerja Bea Cukai. Beberkan data-data ini. Jangan-jangan pamer karena berhasil menahan barang milik PMI. Ayo kita ulas bersama. Dari Detik Finance, Sri Mulyani pamer kinerja Bea Cukai, beberkan data-data ini. Jakarta, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah melakukan penindakan terhadap 220 juta batang rokok ilegal. Informasi tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN kita. Penindakan terus dilakukan dan setidaknya hingga April 2024 ini telah ada sebanyak 4.000 penindakan rokok ilegal. DJBC terus melakukan penindakan, sudah 4.000 penindakan dilakukan dan barang hasil penindakan itu ada 220 juta batang rokok. Nilainya kira-kira 311 miliar rupiah, kata Sri Mulyani. Sri Mulyani mengatakan kondisi ini menggambarkan tatanan bea cukai tidak hanya mengumpulkan pendapatan, tapi juga ada enforcement yang cukup kompleks di lapangan. Secara keseluruhan sampai dengan April 2024 penerimaan kepabeanan dan cukai tumbuh positif mencapai Rp 95,7 triliun atau mencapai 29,8% dari target APBN. Angka tersebut tumbuh positif 1,3%, didorong penerimaan bea keluar tumbuh signifikan. Untuk penerimaan cukai sendiri totalnya mencapai 74,2 triliun rupiah atau 30,2% dari target APBN. Dan seterusnya. Kayaknya ini ya, keberhasilannya saja yang diungkapkan ya. Saya tidak bacakan lagi, silakan teman-teman baca sendiri ya. Saya tidak tahu berhasil di bidang apa, yang jelas ada juga banyak peristiwa-peristiwa yang sangat merugikan rakyat ya. Salah satu contoh adalah tertahannya barang-barang kiriman milik PMI ya seperti ini di gudang-gudang ya, yang sampai saat ini belum keluar karena ada kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pihak Bea dan Cukai. Tentu saja barang-barang kiriman milik PMI adalah menjadi suatu kebanggaan tersendiri ya bagi para PMI ya. Dengan tertahannya barang milik PMI menjadi kegelisahan tersendiri juga bagi para PMI. PMI berharap ya barang-barang kiriman miliknya yang katanya hanya barang-barang bekas dari majikan ya, kemudian oleh-oleh, makanan berupa kurma itu segera dibebaskan. Mengapa? Karena mereka para PMI adalah pahlawan devisa yang tentu saja harus dihormati, dihargai oleh negara juga, karena ya setahu saya penerimaan devisa dari para PMI di seluruh dunia itu nomor 2 ya, nomor 2. Artinya
terbesar nomor 2 setelah minyak dan gas. Nah, bandingkan dengan hanya penindakan terhadap keberhasilan daripada bea cukai yang mengamankan rokok-rokok ilegal, ya. Ya, tentu saja tidak ada sebandingnya, tidak ada bandingannya dengan apa yang diperoleh. Karena PMI menghasilkan devisa untuk negara dan negara bisa mengelolanya dan juga bisa membayar mereka dari pemasukan devisa itu. Ya, itu aja dari saya. Ternyata ya berhasil mengamankan barang PMI. Saya kira tidak perlu bea cukai kalau begitu ya. Orang umum saja bisa mengamankannya begitu. Demikian.